Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam suasana yang mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Agama yang merupakan penutup. Tidak ada lagi setelah itu agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Kita tahu ada berapa miliar manusia yang hidup di dunia ini. Tetapi dari sekian banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semua untuk menjadi orang-orang makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpegang di atas agama Islam yang mulia ini. Kesyukuran kita ini patutlah kita tambahkan dengan terus memperdalami agama Islam. Kita tahu bahwa agama Islam ini memiliki keutamaan, kelebihan, dan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya bahwa Islam memiliki segi baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya agar mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal ini merupakan hubungan vertikal mereka kepada Allah. Selain itu, Islam juga memerintahkan pemeluk-pemeluknya untuk saling bermuamalah di antara sesama kaum muslimin dengan muamalah yang sebagaimana disifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Adapun sikap kita terhadap orang-orang yang di luar Islam, maka kita diperbolehkan bermuamalah dengan mereka, tetapi dengan catatan kita tidak memiliki rasa cinta ataupun kasih sayang dalam hati kita terhadap mereka. Inilah yang merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Kafirun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Jadi tidak ada toleransi di dalam beragama. Adapun dalam masalah muamalah, muamalah lahiriah, berdagang dengan mereka, pinjam meminjam ataupun lainnya, ini adalah dibolehkan di dalam Islam. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, syariat Islam bertujuan salah satunya adalah memperkenalkan manusia dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta ini, dan menciptakan seluruh apa yang kita lihat dan kita saksikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah surat, yaitu suratul An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard
anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Dia, ya, Allah adalah pencipta, ya, langit dan bumi. Jadi seluruh langit yang ada dan bumi yang kita pijak ini, penciptanya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia, Allah, tidak mempunyai anak, ya. Bagaimana bisa? Padahal dia tidak mempunyai istri, ya. Dia menciptakan segala sesuatu, ya, dan dia mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Islam juga menyeru, ya, manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, ya, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ya, baik, ya, yang sudah mati maupun benda-benda hidup, ataupun dengan sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat kepada kita. Ini semua dikikis oleh agama kita yang mulia ini. Kita tidak boleh bertawakal, kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, Allah mengisahkan di dalam Al-Qur'an kisah beberapa nabi, ya, di dalam surat Al-A'raf di antaranya, yang mana masing-masing dari nabi-nabi tersebut semuanya mengucapkan, ya, memerintahkan kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Sekali-kali bagi kalian tidak ada Tuhan selain Dia. Ini merupakan wasiat, ya, dan perintah serta wejangan seluruh nabi dan rasul kepada umat-umat mereka. Semenjak, ya, diutusnya nabi dan rasul yang pertama sampai nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada di atas perintah yang sama. Semuanya diperintahkan Allah untuk menyerukan kaumnya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang satu, ya, agama yang telah dianut oleh seluruh para nabi dan rasul, mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Musa, termasuk juga Nabi Isa, ya, semuanya berada di atas millah yang sama, semuanya berada di atas agama yang sama, sampai datangnya penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Islam juga mengingatkan, ya, manusia agar kita hidup di dunia ini bukanlah hidup, ya, yang selama-lamanya, bukanlah hidup yang tidak ada batasnya, ya. Dunia adalah satu alam yang mana suatu saat pasti kita akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur. Setelah itu kita berpindah ke alam barzakh, dan begitulah seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala memeriksa, ya, amalan kita semua, kemudian ditentukan bagi kita surga ataupun neraka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Ya, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari yang mana pada hari itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kalian, dan jangan pula penipu, ya, maksudnya syaitan, memperdayakan kalian dalam mentaati Allah. Inilah beberapa hal yang mana agama Islam memerintahkan dan mewasiatkan
kepada kita sebagai pemeluknya dan mewasiatkan pula kepada manusia secara umum bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam, dan agama inilah yang diserukan oleh seluruh para nabi dan rasul, ya, tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga, Islam juga mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti ada kehidupan yang lain. Ada kehidupan yang mana masing-masing dari kita akan diperiksa amalannya. Ya, ketika kita masuk dalam kubur, maka yang Allah tanyakan, ya, melalui para malaikatnya, man rabbuka, ya, siapakah Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Seorang mukmin akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemantapan jawaban sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lugas. Adapun orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan, ya, siraman rohani yang singkat ini sedikit banyak bisa memberikan manfaat, ya, bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin serta muslimah semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan untuk selalu memegang tali agama Islam ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sampai kita mendapatkan titel husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.